Dapat paket servis gratis, itu meliputi jasa oli spare part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Hari ini kembali saya berkunjung di salah satu showroom Toyota, dan kembali lagi kita berada di Auto 2000 BSD ya. Dan kali ini kita bersama Kak Feby lagi, yang sering di sini juga nih. Nah, mungkin buat Kak Feby boleh disapa lagi teman-teman Kacamata Dipras. Terima kasih Mas Pras, ketemu lagi dengan saya Feby Febrianti di Auto 2000 BSD. Bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki mobil Toyota, boleh hubungi Feby ke nomor 0812 888 79247. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, ada di Auto 2000 BSD, Jalan Pahlawan 1000, Tangerang Selatan. Patokannya dekat Samsat BSD. Wah, kembali lagi kita bersama Kak Feby lagi nih, salah satu sales marketing dari Auto 2000 BSD ya. Di sini nggak hanya melayani penjual mobil baru ya Kak ya, betul, tapi ada bengkel servisnya juga. Jadi kalau teman-teman nanti mau servis bisa kesini juga, dan biar nggak antri di bengkel, teman-teman juga bisa hubungin Kak Feby ya, biar dibantu booking servisnya. Jadi layanan di sini juga cukup menarik. Nah, selain layanannya cukup menarik, di sini untuk promo-promonya gimana Kak? Ada promo apa di bulan ini? Untuk promo nih ya Mas Pras, di sini di bulan September ceria ini kita ada promo cashback terbaik untuk pembelian cash atau kredit. Apalagi untuk Alphard model lama ya. Cashbacknya pokoknya terbaik, nego sampai deal pokoknya. Dan yang kedua ada DP ringan mulai 10%. Dan yang ketiga untuk bunga 1 tahun 0%, dan untuk yang 3 tahun 3,7%. Dan kita juga bisa tenor panjang sampai 6 tahun. Dan yang keempat kita ada program tukar tambah. Untuk Bapak Ibu yang ingin tukar tambah dengan mobil Toyota boleh. Ini all model ya, semua merek bisa untuk tukar ke Toyotanya. Dan ini ada harga terbaik untuk model lamanya. Dan untuk pembelian mobil barunya kita ada tambahan cashback. Dan untuk yang kelima dapat paket servis gratis, itu meliputi jasa oli spare part. Paket ini gratis untuk 50.000 km atau 3 tahun, dan ada tambahan gratis selama 1 tahun jika Bapak Ibu mengikuti penjadwalan teratur. Dan yang terakhir kita ada Asrawat, itu pelayanan gratis selama 24 jam selama 5 tahun. Jadi kalau ada apa-apa di jalan, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Asrawat selama 24 jam ya, gratis. Wah, menarik ya, tadi disebutkan semuanya, promo-promonya banyak banget. Kalau nggak salah ada 6 poin, mulai dari ada diskon spesial, kemudian juga masih ada unit Alphard yang lama ya. Iya, tentunya penghabisan stok, tentunya diskonnya gede-gedean nih. Langsung hubungin Kak Feby kalau perlu Alphard yang lama. Kemudian juga ada DP ringan, ada bunga spesial juga ya, mulai dari 0%. Kemudian juga ada program tukar tambah, dan juga ada paket servis. Jadi beli Alphard nggak perlu pikirin biaya servis karena sudah gratis ya Kak ya. Iya, betul Mas. Kemudian juga terakhir ada layanan darurat 24 jam yang siap membantu selama 24 jam kalau terjadi apa-apa. Jadi cukup hubungin Asrawat aja, nanti akan dibantu selama 24 jam, dan layanannya gratis selama 5 tahun ya. Iya. Jadi menarik banget, lengkap banget, itu nggak usah ragu lagi. Cari mobil Toyota bisa hubungin Kak Feby, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini sangat spesial ya, karena di samping kita ini sudah ada kehadiran satu unit Toyota New Alphard terbaru, All New Alphard 2023 Hybrid. Nah, kira-kira seperti apa spek dan juga fitur-fitur lengkapnya? Apakah lebih premium atau lebih mewah dari Alphard sebelumnya? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Toyota All New Alphard ini ataupun Toyota tipe lainnya, langsung aja ya cek di kolom deskripsi, sudah kita lampirkan harga lengkap Toyota di bulan ini.
Oke, kita mulai bongkar ya. Toyota All New Alphard 2023 yang hybrid ya. Kita lihat di sini standar seperti halnya generasi sebelumnya. Di sini juga mendapatkan Toyota Safety Sense ya. Jadi ada radar di atas kacanya yang memiliki beberapa fitur keamanan. Di antaranya yang pertama, sudah ada Dynamic Radar Cruise Control atau Adaptive Cruise Control. Untuk Adaptive Cruise Control-nya bisa diaktifkan dari kecepatan 0 sampai dengan 180 km. Artinya di kemacetan pun bisa diaktifkan, yang dapat menyesuaikan jika kendaraan di depannya melambat, dia juga bisa melakukan perlambatan dalam kecepatan. Yang kedua, juga dilengkapi dengan Pre-Collision System yang dapat melakukan pengereman otomatis ketika kendaraan sudah mendekati objek di depannya ya, untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Lalu juga dilengkapi dengan Lane Departure Alert yang dapat memandu kita untuk selalu berada di tengah marka jalan, dan seandainya mobil bergeser menginjak marka jalan di kanan atau kirinya tanpa menyalakan lampu sen, maka setirnya bisa menginterferensi membawa kita balik ke jalur yang lebih aman di tengah. Selain itu juga dilengkapi dengan Blind Spot Monitoring yang dapat memberikan peringatan kita ketika ada kendaraan di kanan dan kirinya yang ingin mendahului yang tidak terlihat di kaca spion. Selain itu juga dilengkapi dengan Rear Cross Traffic Alert. Jadi pada saat kita mau mundur, kemudian ternyata ada kendaraan yang ingin melintas di belakang yang tidak terlihat dari spion, dia juga bisa memberikan peringatan juga agar kita terhindar dari kecelakaan di belakang. Jadi dengan fitur-fitur ini, tentunya berkendara dengan All New Alphard 2023 ini tentunya akan lebih aman ya. Dan kita lihat di sini perbedaan dengan generasi sebelumnya itu desain dari grill ornamennya ya. Di sini terlihat lebih besar, lebih lebar juga ya, dengan warna-warna chrome yang cukup tegas ya daripada sebelumnya. Kemudian di tengahnya di sini walaupun hybrid, dia logo Toyotanya tetap warna chrome ya, dengan background warna hitamnya. Dan menariknya di sini lampu-lampunya dia berbeda ya. Untuk lampu utamanya dia tetap menggunakan proyektor LED ya, ada 3 mata lampu yang di satu lampu di dalamnya itu untuk lampu jauhnya. Kemudian untuk lampu di arealnya berada di bawahnya ya, dia modelnya itu menyatu dengan grillnya ya. Dan ini juga bisa bergantian dengan lampu senjanya sudah LED ya, jadi ada 4 lampu bergaris-garis gitu ya. Dan untuk lampu sennya dia juga sudah sequential yang di sisi paling bawahnya. Lalu kita lihat untuk fog lampnya di bawah sini, dia juga sudah lampu LED juga dengan cover ornamen berwarna black glossy dan ada list warna chrome-nya juga ya, sehingga menimbulkan kesan elegan juga. Dan selain itu, di sini juga ada 2 corner sensor ya, kanan kiri, plus di tengahnya dia juga ada 2 sensor lagi. Jadi ada 4 sensor di depan ya yang terkoneksi dengan Toyota Safety Sense-nya tentunya. Dan juga di tengah ini dia juga dilengkapi dengan kamera depan karena sudah ada kamera 360. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota All New Alphard 2,5 Hybrid 2023. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Toyota New Alphard ini ada 2 pilihan mesin ya. Yang sekarang ini ada 2500 gasolin plus ada 2500 cc yang hybrid ya. Dan kita bongkar kali ini adalah yang hybrid. Jadi dilengkapi dengan mesin bensin 2500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi hybrid ya. Dimana dengan mesin ini dia memiliki tenaga mesin itu sampai dengan 190 PS plus untuk tenaga motor listriknya itu 140 kW gitu ya. Plus juga dia memiliki torsi itu hingga 239 Nm pada 24,4 kgm. Sekarang kita bongkar dari eksterior sampingnya ya. Kita lihat dari kaki-kakinya di sini dilengkapi dengan velg R19 ya, warna two tone polish dengan profil ban 225/55 ya. Tentunya remnya sudah cakram, sudah ada ABS, EBD, VSC, hill start assist juga, plus juga ada TPMS ya untuk mengetahui tekanan angin pada bannya juga. Lalu yang menarik untuk emblem HEV-nya dia berada di bawah sini ya, yang menunjukkan mesin hybridnya. Dan di sini juga ada set skirt berwarna body ya, jadi menimbulkan kesan sporty dari samping. Plus kita lihat di sini untuk spionnya, dia covernya juga sewarna body ya, dan ada lampu sennya. Dan sudah bisa dilipat buka otomatis tentunya, terkoneksi dengan remote-nya juga. Dan menariknya juga di sini bawahnya ada kamera samping ya, karena sudah ada kamera 360 plus ada lampu welcome light. Lalu yang paling menarik, yang paling menonjol dari sisi samping di sini dari kaca depan ya, ujung pojokan sampai belakang ya, di bagian atas itu ada list warna chrome ya.
Dan di bagian bawahnya ini setengahnya aja ya, sampai di area pintu belakangnya ya. Dan kita lihat di sini, dia juga ada tambahan emblem Alphard nih. Jadi logonya yang Alphard ya sekarang berada di sini ya, karena di depannya sekarang diganti dengan logo Toyota gitu ya. Lalu untuk handle pintunya di sini dia model tarik, sudah di finishing warna chrome, dan menariknya juga sudah ada akses smart entry-nya ya. Dan untuk pintu baris keduanya juga sekarang juga ada tombol juga. Jadi kalau mau buka tentunya akan lebih praktis, tinggal pencet di sini aja ya. Dan kita lihat untuk roda belakangnya, di sini dia secara ukuran velg dan ban tentunya sama dengan depannya ya. Dan menariknya, ngomongin Alphard mobil MPV premium gitu ya, tentunya rem belakangnya pun sudah menggunakan rem yang cakram juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota All New Alphard 2,5 Hybrid 2023. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya ya. Kita lihat dari atas di sini juga dia ada spoiler ya tambahan yang modelnya sekarang juga lebih sporty, warna body ya. Kemudian di tengahnya ada stop lamp juga dan ada wiper belakangnya yang ngumpet di atas sini ya. Lalu di sini juga kacanya tentunya sudah defogger ya. Dan di tengah dia juga ada kamera untuk spion dalamnya ya, karena spion dalamnya sudah bisa menangkap kamera juga ya. Dan di sini ada garis berwarna chrome ya, dan di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome juga, serta ada emblem Alphard dengan tulisan alfabet yang cukup elegan juga gitu ya. Lalu di bawah sini juga ada kamera lagi ya, untuk kamera 360-nya tadi yang koneksinya ke audio. Kemudian kita lihat detail dari lampunya, ini kelihatan lebih elegan ya, dan juga lebih sporty karena dia mirip membentuk kayak sayap burung gitu ya. Untuk lampu rem belakangnya ini sudah LED ya, modelnya dia kotak-kotak banyak gitu ya. Kemudian untuk lampu sen dan lampu mundurnya juga sudah LED ya. Di bagian atasnya cukup kecil tapi modelnya garis sudah LED. Lalu di bawah sini juga dia ada emblem HEV ya, yang menunjukkan mesin hybridnya. Dan di tengah juga ada 3 titik sensor lagi ya, plus kanan kirinya juga ada 2 corner sensor. Jadi ada 5 sensor di bagian belakangnya. Dia juga dilengkapi dengan lampu reflektor kanan dan kiri. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota All New Alphard 2,5 Hybrid 2023. Untuk kuncinya tentunya sudah keyless ya, modelnya remote seperti ini. Di belakangnya dia ada logo model yang mirip Transformer ya, sekarang dikunci dan di pintu sini ya. Jadi depannya sudah logo Toyota, nggak ada model kayak gininya lagi. Nah di sini dia ada tombol mengunci, membuka kunci-kuncinya, terus untuk membuka pintu-pintunya juga ya. Kita coba buka pintu kanannya ini ya. Nah bisa dari sini, kemudian juga di sini bisa membuka bagasi belakangnya juga ya. Nanti kita praktekkan pas kita buka bagasi. Oke, jadi ini kuncinya sudah keyless ya. Kita tutup untuk pintu sininya. Ya. Nah jadi kalau kita mau buka lock pintu-pintunya, ini kita bisa kantongin gitu ya, karena sudah keyless. Nah di sini ada 2 garis, kita scan kayak gini. Ini kita bisa mengunci, ataupun kalau kita membuka, kita scan lagi ya. Ini bisa kita buka lock dari pintu-pintunya ya. Kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door trim depannya kita lihat di sini full warna hitam ya, dengan jahitan warna putih, dan di bagian atas ini full soft touch ya. Jadi dari sini itu empuk semuanya gitu ya, termasuk di armrestnya. Lalu di sini dia jalis warna chrome juga ya, yang menimbulkan kesan elegan, dan handle pintunya juga warna chrome. Di sini ada memory seat, ada 3 ya pilihannya. Kemudian yang menarik di sini ada tombol-tombol nih. Jadi bisa untuk membuka pintu baris keduanya ya, kanan kiri, plus ada pengaturan kursi baris keduanya kanan kiri juga. Jadi kalau mau diaturin sama driver gitu juga tinggal pencet-pencet dari sini gitu ya. Kemudian di sini ada tombol untuk pengaturan spion ya, termasuk untuk melipat spionnya juga. Kemudian ada central lock dan ada power window-nya yang sudah full auto semuanya ya. Dan kita lihat di bawah sini juga ada speaker ya, dan menariknya speakernya ini sudah merek JBL. Plus di sini ada cup holder, ada door pocket, dan di paling bawah dia juga ada lampu sudah LED juga gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah di dalam nih sayangnya nggak ada pegangan tangan gitu ya untuk masuk ke dalamnya, mobilnya tinggi gitu. Nah kita lihat di sini nuansa dashboardnya ini juga kelihatan lebih premium, kelihatan lebih luxe, karena head unitnya juga cukup modern gitu ya, dengan aksen-aksen chrome ya.
Lalu di kanan ini dia juga ada list warna chrome, kemudian di sini dia juga ada tempat cup holder ya, dan dia kelihatan futuristik juga modelnya. Di sini kisi-kisi AC-nya juga ada nuansa-nuansa chrome gitu ya. Kemudian ada lapisan soft touch juga. Kemudian di sini dia ada power door off, kemudian ada untuk auto high beam-nya di sini ya. Jadi sudah auto high beam. Jadi kalau ada papasan dengan mobil lain tuh bisa meredupkan lampunya otomatis biar gak silo ya pengendara di depannya. Lalu di sini ada tombol AC yang dengan 220 volt ya. Jadi tentunya kayak yang ada di rumah gitu ya. Kemudian di sini untuk membuka tangki BBM-nya pun sudah elektrik di sini ya. Dan di bawah tentunya ada gas dan remnya aja ya, dan pedalnya pun dia terlihat lebih modern juga ya. Dan untuk nuansa joknya tentunya ini sudah full kulit, dan yang sekarang juga full warna hitam ya. Dengan bintik-bintik di tengahnya yang bisa mengeluarkan hembusan heater ataupun pendingin jok gitu ya, atau AC-nya. Lalu kita lihat di sini juga dia ada airbag samping, karena airbagnya tentunya Alphard sudah full. Dan menariknya pengaturan-pengaturan juga sudah elektrik ya, untuk sandarannya elektrik, maju mundurnya di sini juga sudah elektrik. Kemudian pengaturan ketinggian joknya ya, ini juga sudah elektrik semuanya. Nah sekarang kita nyalakan mesin ya. Untuk menyalakan mesin tentunya sudah smart engine, jadi tekan tombol powernya di sini ya. Jadi dia sekarang tombolnya di atas ya. Oke, kita nyalakan, kita lihat tampilan dari speedometernya. Di sini juga tampilannya sudah cukup modern ya, karena full animasi digital. Jadi sudah layar full kayak gini ya. Dan menariknya lagi karena hybrid ya, jadi memang benar-benar gak ada suaranya gitu. Karena ketika kita nyalakan pertama kali, ini yang bekerja adalah motor listriknya, belum menggunakan mesin bensinnya. Dan di sini juga indikatornya cukup lengkap juga ya, termasuk di sini ada untuk cruise controlnya, eco-nya, kemudian ada untuk full baterainya juga gitu ya, karena memang hybrid gitu. Jadi ya kelihatan lebih modern banget ya, terlihat di sini. Kemudian untuk setirnya sendiri pun dia juga kelihatan berbeda gitu ya, kelihatan lebih simple tapi kelihatan lebih elegan gitu ya, dengan nuansa wooden panel di atasnya sudah dilapis kulit juga. Di tengahnya juga ada logo Toyota dan ada airbag, dan di kanan di sini tombol-tombolnya pun dia kelihatan lebih nuansanya itu elegan juga ya. Di kanan ini ada untuk adaptive cruise controlnya ya, dan ada lane keeping assist-nya. Kemudian di kiri untuk pengaturan audio head unit controlnya ya. Dan kita lihat di sini dia juga bisa diatur naik turun nih. Jadi sudah auto juga ya, kayak gini. Jadi simple, bisa maju mundur juga secara elektrik gitu ya, bukan manual lagi. Dan menariknya di belakang sini dia juga ada pedal shift nih. Jadi walaupun mobil matic tapi kita bisa menurunkan gigi atau menambah gigi secara manual atau sensasi spotnya juga ya. Dan di kanan tentunya dia ada saran untuk menyalakan lampu-lampunya ya, standar dengan pilihan auto. Dan di kiri juga ada saran untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang sudah auto juga ya, karena sudah ada auto rain sensornya juga. Kemudian di tengah di sini dilengkapi dengan audio head unit touchscreen, dan ini layarnya besar banget ya, kayak yang ada di Lexus nih. Jadi ini ya Alphard rasa Lexus gitu ya. Kita lihat ya, di sini tentunya ada radio, kemudian ada fitur-fitur lainnya yang tentunya lebih banyak lagi ya. Kita coba cek di sini, dia juga ada untuk koneksi ke telepon, kemudian di sini ada untuk driving assist-nya ya, atau untuk energy flow-nya juga ada, kemudian untuk TPMS-nya juga terlihat di sini gitu ya. Lalu di sini untuk pilihannya ya, musik tadi radio, kemudian ada shorts-nya di sini, bisa radio, bisa untuk mirroring juga ya, Miracast ada, rear, HDMI gitu ya. Jadi tentunya sudah Android Auto dan Apple CarPlay juga ya. Dan di sini selain untuk hanya pengaturan head unit, di sini juga ada untuk pengaturan kayak AC-nya gitu ya. Jadi untuk misalkan AC yang mengembus ke jok-joknya gitu ya, itu juga bisa diatur dari sini. Kemudian di sini juga pengaturan untuk front AC-nya. Kemudian di sini dia ada untuk pengaturan kipas-kipasnya gitu ya, silent. Kemudian ada untuk pengaturan adaptive cruise control dan lain-lain ya. Untuk TSS-nya juga di sini ada. Lalu di sini juga untuk pengaturan arah semburan AC-nya di sini. Di sini untuk pengaturan AC-AC lainnya ya. Ada pilihan autonya juga di sini ya. Kemudian di sini untuk menambah tekanan kipasnya lebih besar atau lebih kecilnya, bisa dari sini juga. Ada rotasi udara AC-nya di sini ya. Kemudian tombol-tombol AC lainnya sedikit ya. Di sini ada putaran-putaran lagi nih. Untuk suhunya di sini sama ya. Jadi sudah dual zone gitu. Jadi makanya ada dua suhu yang berbeda di kanan kirinya ini.
Kemudian masih ada tombol-tombol lagi ya, termasuk di sini ada tombol untuk menampilkan kamera 360-nya juga gitu. Jadi ini bener-bener luar biasa gitu ya, perubahannya ya setara gitu ya dengan mobil MPV premium untuk para sultan gitu ya. Memang bener-bener terlihat di sini premiumnya itu kelihatan banget di Alphard terbaru ini. Kemudian kisi-kisi AC-nya di sini juga dia cukup elegan juga ya, tampilannya ada dua sisi di finishing warna black glossy, di tengahnya standar ada tombol lampu hazardnya ya. Dan kita lihat di bawah sini juga ada dua port USB ya, modelnya Type-C kayak gini. Kemudian di bawah sini juga dia ada wireless charger ya, jadi bisa ngecas handphone juga tanpa kabel di sini. Dan kita lihat di bagian sini, ini juga dia nuansanya juga elegan gitu ya. Jadi di finishing warna black glossy dengan model tuas transmisi yang cukup simple tapi kelihatan elegan gitu ya. Dan kalau mau maju gitu misalkan ya, kita cukup geser ke kanan lalu mundur sekali, kita sudah bisa mendapatkan menu drive-nya ya. Lalu kalau kita mau mundur kanan lagi, kita majuin. Nah ini langsung mundur gitu ya. Dan kalau mau parkir itu tinggal tekan tombolnya aja nih. Kalau nyala biru berarti sudah di posisi parkir. Jadi cukup simple gitu ya dan kelihatan elegan. Lalu di sini dia juga ada pilihan Eco Mode, kemudian tombol VSC dan ada EV Mode ya karena mesin hybrid ya. Lalu di sini juga dia ada auto hold, kemudian ada rem tangannya yang sudah elektrik juga. Dan di sini dia ada list warna gold gitu ya. Jadi kelihatan premium. Dan kalau kita pencet di sini, nah ini terbuka, dia ada tempat penyimpanan untuk cup holder juga bisa ya, ada dua di situ ya. Jadi secara keseluruhan memang ini tampilan dashboardnya itu cukup memiliki nuansa yang jauh premium dibandingkan yang sebelumnya ya. Kelihatan benar-benar elegan dan kelihatan ya inilah mobil para sultan yang sesungguhnya gitu ya. Kemudian kanan kirinya ini dia menyambung ke atas sudah dilapis kulit ya dengan bahan yang cukup halus dan empuk gitu ya. Begitu pula dengan konsol boxnya ini juga cukup besar dan tinggi, dia menyambung gitu ya, jadi elegan. Kemudian bukanya dia bisa dari arah driver, kemudian bisa dari penumpang depan, jadi dua arah gitu ya. Dan boxnya cukup besar dan dalam, plus dia juga ada ini ya colokan HDMI, plus ada port USB juga ya model Type-C, dan ada power outlet juga ya. Jadi lengkap juga gitu di dalamnya, nggak sekedar hanya box aja gitu. Kemudian di depan sini juga ada laci utamanya dan ini cukup besar ya. Dan di atas ini juga soft touch ya bannya, di sini juga soft dan ada list warna chrome ya yang segaris dengan bagian door trimnya. Jadi kelihatan clean look dan kelihatan mewah gitu ya. Lalu di sini juga tentunya ada airbag untuk penumpang depan. Di kiri juga dia ada tempat penyimpanan atau cup holder ya, dan kisi AC-nya juga sama kayak depannya dengan aksen-aksen warna chrome gold gitu ya. Dan kita lihat di ujung sana pojokan dia juga ada speakernya ya, jadi speakernya sudah pakai JBL. Kemudian di atas sini dia juga ada sun visor ya standar, dan ini cukup besar dengan lampu ya di atasnya. Di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Lalu di tengah di sini juga untuk lampu cabinnya dia cukup menarik ya, ada lampu cabin yang kecil kayak gini. Plus di sini juga ada lampu yang besar. Jadi tampilannya juga kelihatan premium juga gitu ya. Dan ini bisa terkoneksi dengan pintu juga ya. Kita matikan aja. Kemudian di sini juga banyak tombol-tombol ya, dan kita lihat di bagian kiri dia ada untuk membuka sunroofnya ya. Nah ini dia menariknya, sunroofnya itu sekarang juga kelihatan modern, dia terbukanya kanan dan kiri gitu ya. Untuk nutupnya di sini juga tinggal tutup kayak gini ya. Nah selain itu juga di sini ada side shade ya, jadi untuk tirainya itu bisa dibuka juga. Nah kayak gini ya, kanan kiri. Untuk nutupnya dari sini nih, semua tirai dia akan tertutup kayak gini. Jadi bener-bener ini kelihatan premium banget gitu ya. Lalu untuk membuka pintu kanan kirinya juga ada dari sini ya. Ini semuanya bisa dibuka dari sini. Kalau driver yang ingin bukain atau nutupin ya, untuk menutupnya juga bisa dari sini ya. Plus di sini di tengah dia juga ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya, bisa dari dalam sini juga. Kemudian di sini juga ada laci untuk menyimpan kacamata juga ada ya. Dan kita lihat di sini untuk spion dalamnya, ini dia bisa manual kayak gini atau dia juga bisa elektronik ya, karena dia sudah bisa menampilkan kamera belakangnya juga nih. Jadi kalau tirainya ditutup gitu ya belakangnya, ini dia bisa tetap menampilkan objek tangkapan kamera belakangnya dari spionnya ini. Lalu di sini juga dia sudah dilengkapi dengan dashcam juga. Jadi untuk membuat
rekaman sepanjang perjalanan kita gitu ya. Jadi tentunya ada aman, kalau ada apa-apa kita ada buktinya di sini gitu ya, di dashcamnya ini. Kemudian di sini dia juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca dan ada lampu di atasnya juga. Kemudian di atas ini juga ada pegangan tangan yang sudah retract juga, plus di sini juga ada airbag samping ya di pilar A-nya kanan kiri ya. Dan untuk seat belt-nya tentunya sudah 3 titik penguncian ya, standar kanan kiri dengan potential dan force limiter untuk keamanannya. Plus juga ada headrest kanan kiri yang tentunya sudah dilapis kulit dengan model yang juga cukup premium ya. Jadi kita lihat di sini juga dia ada tombol-tombol lagi nih untuk pengaturan sandarannya. Jadi kalau sini kosong, penumpang belakangnya nih bisa ngatur depannya gitu ya, misalkan majuin gitu atau mengatur sandarannya bisa dari belakang juga karena tombolnya di samping. Plus juga ada airbag di samping sini juga, dan di bawah dia juga ada pengaturan jok untuk penumpang depannya sudah elektrik juga semuanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke baris keduanya ya. Di sini ada pembaruan di handle pintunya yang tadi ya. Jadi sudah ada tombol juga nih. Selain kita bisa tarik, kita cukup tekan kayak gini juga. Simple jadinya gitu ya. Oke, pada saat mau masuk di sini juga masih ada nih pegangan tangan yang cukup kuat ya. Jadi membantu kita saat masuk ya. Dan di sini juga ada embel-embel Alphard gitu juga ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris keduanya ya. Kita tutup ya. Ini masih sama, bisa ditarik juga kayak gini pintunya. Dan di sini juga dia ada speaker JBL juga di sini dengan accent wooden panel dan chrome gold gitu ya. Dan di sini dia ada tombol juga nih untuk menurunkan sunsetnya nih. Ya. Jadi bisa dari depan atau langsung dari belakang sini, tentunya kanan dan kiri ya. Elegan gitu. Di sini juga ada tombol power window-nya. Kemudian yang terbaru ini secara jok ini juga dia kelihatan lebih besar, jadi kelihatan lebih nyaman gitu ya. Sudah dilapis kulit juga, full premium juga gitu ya. Tapi sedikit pembaruan, bukan sedikit sih, banyak mungkin ya. Tombol-tombolnya ini juga tampilannya elegan gitu ya. Jadi di sini ada untuk mengatur ini ya, bagian kakinya ini. Ini sudah elektrik dari sini. Ini bisa lurus ya. Cuman memang dia nggak ada yang dari bawah sana ya, jadi hanya ada di generasi kedua aja yang masih ada di bawah dari depan itu, jadi hanya yang dari belakang aja. Selain itu, menariknya lagi untuk maju mundurnya, ini sekarang sudah elektrik ya. Kalau yang sebelumnya kan masih hidrolik gitu ya dari samping, yang sekarang sudah elektrik nih di sini gitu. Kemudian dari pengaturan sandarannya di sini, ini bisa dilipat sampai 180 derajat juga sudah elektrik kayak gini ya. Tinggal tekan tombol yang di sini aja. Lalu di sini juga dia ada tombol untuk ini ya, heaternya atau untuk AC yang mengembus dari joknya nih di sini juga nih. Kemudian di sini juga untuk memori otomatisnya, kemudian originalnya di sini ya, pengaturan kenyamanan standarnya nih. Jadi ya bener-bener berubah gitu ya. Selain itu seat belt-nya juga standar tentunya ya. Dia kanan kiri 3 titik penguncian. Di sini juga dia ada gorden lagi ya, selain tadi ada tirai yang dari kaca, ada gorden lagi gitu biar lebih privacy gitu ya. Kemudian headrestnya juga modelnya juga sangat nyaman gitu. Dan di kanan kirinya gitu ya, mungkin di sini kelihatan nih, di sini juga ada tombol-tombol lagi. Jadi kalau kita pengen majuin atau mundurin dari luar, ngatur sandarannya, itu juga bisa ada tombol-tombol lagi di situ ya. Gitu. Jadi banyak banget sekarang tombol-tombolnya gitu dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian di atas di sini juga dia ada pegangan tangan kanan kiri ya. Cukup panjang modelnya, tapi tetap elegan gitu nuansanya. Kemudian di sini juga ada pengaturan AC-nya ya untuk baris keduanya. Ini dari atas sini ya untuk blowernya, di sini untuk arah udaranya juga dari sini. Jadi lengkap banget ya. Kemudian untuk heater pemanasnya juga dari sini bisa ya. Kanan kiri jadi bisa dual zone juga di area baris keduanya. Lalu di sini juga ada tombol untuk ini ya, lampu cabinnya ini ya, sudah LED. Nah, ini bisa diredupin gitu ya. Jadi bisa dinyalain full ya, terangnya seperti ini. Ini kanan kiri ya, sama. Jadi ya sesuai dengan kebutuhan bisa diatur gitu ya. Kalau misalnya terlalu silo bisa diredupin sedikit gitu ya. Kemudian di sini juga tombol-tombolnya lengkap lagi. Di sini ada untuk membuka sunroofnya ya. Jadi kalau kita tekan, ini bisa nih sebelah kanan aja gitu ya, atau yang sebelah kiri sini gitu ya.
Tapi ini sebenarnya kayaknya nggak bisa dibuka ya, jadi hanya panoramik aja gitu. Coba ya kita lebih, ya bener, dia nggak bisa dibuka, jadi hanya panoramik. Ya, untuk nutupnya juga dari sini ya. Jadi selain dari depan tadi tombolnya, di sini juga langsung ada. Plus untuk membuka pintu-pintu elektrik juga dari atas sini ada lagi ya. Untuk sebelah kanan, sebelah kiri. Kemudian di sini juga dia ada tombol lagi ya. Di sini untuk ambient LED-nya nih. Jadi di samping kanan kirinya sini, kelihatan nggak ya di kamera? Agak miring kali ya. Nah ini dia ada ambient LED. Ini kita bisa aktifkan nih. Nah ini warnanya, ini biru ya. Tapi bisa dirubah-rubah nih. Ada tombol color-nya nih. Nah ini jadi hijau gitu ya, putih gitu ya. Nah merah, oranye gitu ya. Jadi selain itu juga tadi dia ada lampu yang ini nih, yang tengah langsung. Jadi dari depan ke belakang full panjang, pas ada ambient LED di samping kanan kirinya ya. Ini cocoknya kayak warnanya biru gitu ya, biar kelihatan adem gitu ya. Jadi bener-bener kelihatan premium juga di sini gitu ya. Kita matikan dulu biar gak silau. Oke, atau kita redupkan kayak gini. Nah di sini juga dia ada tempat penyimpanan kacamata lagi nih di belakang sini. Plus di belakang sini, ketemu nggak nih kameranya? Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi ya. Kalau baris ketiganya juga tetap ada gitu, jadi tetap nyaman ya. Ada tombol lampu juga di sini gitu ya, kanan kiri. Kemudian ada lampu baca juga nih di sini, kecil dia ya, jadi bisa diatur nih. Nah nih ya, ini bisa diarahkan ke sana sini gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kanan kiri di sini ada juga. Tapi sedikit disayangkan di sini nih. Ini sebenarnya seharusnya ada tambahan rear seat entertainment ya, tapi kayaknya ini belum diisi gitu. Jadi ini kalau saya pencet masih belum bisa terbuka gitu. Tapi standar untuk e-katalognya ini harusnya ini ada TV-nya gitu ya, atau RRC-nya gitu ya. Plus di sini juga ada speakernya lagi ya di sini. Kemudian di depan sini juga ada pegangan tangannya lagi ya, dan ini tampilannya juga kelihatan elegan karena ada list warna chrome gold gitu ya. Kemudian di sini juga dia ada saku-saku, modelnya tebal gitu ya. Dan di sini tadi ya, jadi ada pengaturan untuk sandarannya gitu ya, kursi depannya maju mundurin, dari belakang sini bisa. Kemudian ada AC double blowernya ya, blowernya di sini. Ada laci kecil, ada colokan rumah juga di sini ya, 220 volt. HDMI juga ada di sini. Kemudian di sini juga ada laci tertutup ya, cukup besar untuk boxnya, untuk penyimpanan lumayan ya. Bahkan kalau buat tempat sampah pun kayaknya masih bisa gitu ya. Dan menarik lagi di sini dia juga ada tempat penyimpanan lagi nih. Ya, kanan kiri ada dua gitu. Nah, kemudian di sini juga dia ada port USB lagi ya untuk model Type-C jadinya dia. Kalau mau nyolok juga dari sini kabelnya. Kemudian di sini juga tetap ada meja kecil gitu ya, dan ini nuansanya dia lebih premium. Dia ada aksen-aksen warna goldnya lagi gitu ya. Dan bisa dilipat juga nanti buat akses. Dan yang menarik di sini nih, di armrest tengahnya, ini kanan kiri ini ada kayak model handphone, ada dua ya. Jadi ada dua kayak gini. Kita bisa lepas ya. Nah, ini kita bisa lihat nih di sini ya. Jadi kita bisa ngatur nih untuk audionya dari sini, remote gitu ya, pengaturan AC-nya, kemudian untuk pengaturan seat-nya ya, lampunya, settingan segala macam tuh ada semua di sini gitu. Jadi selain tombol-tombol yang sudah cukup banyak, itu bisa ada ininya juga gitu. Jadi premium banget gitu, bener-bener. Ini sebenarnya sudah masuk di kelasnya Lexus gitu ya, tapi ini Toyota gitu. Jadi kita boleh bilang ini adalah Toyota rasa Lexus. Oke, kita langsung ke baris ketiganya ya. Kita masuk dari sini karena cukup lega juga. Nah, kita sudah berada di interior baris ketiganya ya. Ini besar juga ya, dilapis kulit juga. Jadi di tengah pun kayaknya buat bertiga orang dewasa masih cukup nyaman gitu ya. Kemudian ini juga kita kalau mau geser jok baris keduanya gitu ya, misalnya kita mundurin gitu, ini juga bisa dari sini nih. Nah, ini dia jaraknya itu masih jauh gitu, kalaupun dia sudah mundur full gitu. Terus kalau kita kedepanin juga dari sini bisa ya. Kita kedepanin aja kali ya, biar kelihatan semuanya nih di baris ketiganya ada apa aja. Oke, kita lihat ya. Ini lumayan ya, headrestnya dia juga ada 2, plus sebenarnya ada 3 nih bisa dipasang, tapi lagi disimpan di bagasinya. Kemudian di sini juga ada tirai-tirai gitu ya. Ada nih, kalau kita naikkan yang tadi ya, bisa dari belakang sini juga nih, tirainya keluar nih ya, kanan kiri. Kemudian ada gorden lagi,
Terus juga ada pegangan tangan juga di sini ya. Tadi kemudian ini ada lampu cabinnya juga, 2 tombol di sini ya. Kemudian ada tempat kacamata tadi ya, yang sudah saya tunjukin di depan. Kemudian seat beltnya juga sama ya, ada 3 titik penguncian, ada 3 tentunya ya, karena bisa untuk 3 orang ya, yang tengahnya dari atas ini. Lalu ada laci-laci juga nih untuk cup holder. Kemudian di sini juga ada power outlet lagi ya, kanan kiri. Ini model Type C juga nih. Kemudian ada laci terbuka juga di sini. Ya, jadi keren gitu ya. Di baris ketiganya pun ini nggak kayak duduk di baris ketiga gitu, tapi nyaman, plus lengkap juga gitu fitur-fiturnya. Dan untuk miringin sandarannya pun ini bisa ya. Oke, kita coba ini. Nah, cukup jauh juga gitu, cukup nyaman. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini bisa dari remote juga. Jadi kalau dari jauh ya, kita bisa manfaatkan remote-nya untuk membuka bagasinya. Dan untuk menutup kembalinya juga nanti bisa dari remote lagi ya. Caranya sama, tekan agak lama gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, yang menarik kalau dulu buka bagasi belakangnya gitu kan kita manual ya kalau dari belakang ya. Nah, sekarang lebih ada pembaruan karena sudah ada tombol di sini ya. Jadi untuk membukanya tekan tombol ini aja. Ini bisa terbuka ya. Dan untuk menutupnya kembali, ini juga bisa dari tombol yang di sini nih. Dan kalau begini teman-teman nggak perlu khawatir ya, kalau nanti misalkan wah lagi jalan nih berhenti di lampu merah, ini ditekan-tekan orang gimana. Jadi kalau mesinnya lagi hidup, ini nggak bisa berfungsi dari samping ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau pas di lampu merah berhenti, ntar ada yang jahil buka-buka gitu. Jadi ini sudah aman ya, karena Toyota tentunya sudah memikirkan hal tersebut. Lalu kita coba ya, cek lihat interior dalamnya ya. Kita buka lagi ya, bagasinya seperti apa. Dan kalau secara lebarnya ini tentunya lebih lebar ya, karena memang dimensi Alphard yang terbaru ini lebih lebar dari generasi sebelumnya. Bagasinya agak kecil kalau jok baris ketiganya ini full ke belakang ya. Tapi ini kita bisa menggeser ke depan gitu ya. Dan di sana pun depannya sebenarnya masih lega juga gitu ya. Dan ini bagasinya agak besar. Dan teman-teman kalau perlu yang lebih besar lagi, ini juga bisa dilipat nih baris ketiganya ini. Dan dia pelipatannya masih manual ya untuk baris ketiganya. Ini caranya seperti ini nih. Nah, masih manual kayak gini tapi enteng kok. Jadi ini sudah hidrolik gitu ya. Masih sama kayak Alphard yang lama. Ini juga sama. Jadi di sini ada segitiga, nanti teman-teman harus ketemu tuh ujungnya supaya dia nggak nyangkut gitu ya. Oke, kita lipat juga nih. Sama persis. Jadi dua-duanya pelipatannya masih ke kanan ke kiri ya. Jadi belum rata dengan lantai kayak yang ada di Land Cruiser terbaru gitu ya. Tapi sedikit yang menarik itu ada tombol di sini nih ya. Oh, ini jadi kalau teman-teman pencet nih ya. Ini ada yang di bagian atas. Ini lihat tuh. Jadi dia sandarannya, coba saya pencet di sini ya. Ini dia, kita bisa mengatur sandaran ini dari belakang. Jadi misalkan jok belakang itu terlalu ke belakang gitu ya. Ini kita mau ngelipat nggak bisa, jadi kita langsung bisa dari sini, nggak perlu dari depan. Untuk maju mundurin dari belakang sini juga bisa nih, tuh ya. Dan ini ada 2 ya untuk kanan kiri. Pengaturan jok baris keduanya itu bisa dari belakang sini juga. Jadi jauh memang lebih premium dibandingkan Alphard sebelumnya ya. Selain itu juga di sini ada lampu bagasi juga. Kemudian di sini juga ada ini ya, colokan nih. Dia modelnya jacknya yang kayak di rumah nih colokannya nih. Jadi cukup membantu. Kemudian ada pengait-pengait juga ya di sini untuk ngikat-ngikat mungkin. Kemudian di bawah karpetnya di sini juga ada tempat penyimpanan. Dan di sebelah sini dia juga ada ban cadangannya ya. Kita lihat ban cadangannya di sini juga gitu. Ya, jadi keren gitu ya. Jadi ya seperti ini, di dalam bagasinya pun dia ada banyak pembaruan yang terkini gitu ya. Oke, kita tutup ya. Kita tutup dari sini. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Toyota All New Alphard 2023 yang hybrid ya. Tadi teman-teman sudah lihat sendiri
kemewahannya seperti apa, dan memang benar-benar berubah banget dan tentunya sangat memanjakan para penumpangnya gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin memiliki Toyota All New Alphard ini ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, langsung aja bisa hubungin Kak Feby, nomornya ada di bawah. Mau test drive, mau tanya-tanya dulu, pokoknya langsung aja didiskusikan langsung sama Kak Feby ya. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras. Saya Feby Febrianti. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.